Pemirsa, meski aturan larangan mudik sudah dikeluarkan sejak pekan lalu, namun sejumlah warga masih nekat mudik dan terpaksa dikarantina selama 14 hari. Sementara antrian panjang sempat terjadi di pelabuhan akibat larangan mudik. Ratusan kendaraan sengaja parkir melintang di depan pintu masuk pelabuhan ASDP Indonesia Ferry Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Supir bus melakukannya dengan sengaja sebagai bentuk protes karena pihak pelabuhan hanya melayani penyeberangan bagi kendaraan truk ekspedisi dan bahan makanan. Antrian kendaraan pun terjadi sepanjang 9 km. Setelah menunggu berjam-jam, pihak pelabuhan akhirnya mengizinkan seluruh kendaraan untuk menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Di Banyumas, Jawa Tengah, puluhan pemudik dikarantina selama 14 hari di Gedung Olahraga Satria. Pemudik menjalani prosedur pemeriksaan seperti pengecekan suhu badan serta rapi tes. Selama karantina, pemudik mendapat pelayanan berupa makanan dan tempat tidur seadanya. Pemudik juga diminta ikut olahraga dan berjemur. Kan Pak Bupati dan saya kan nggak mungkin menolak warga kami sendiri yang ada yang asli Banyumas, kemudian mau mudik. Sehingga untuk pengamanan semuanya supaya tidak lagi terjadi seperti kasus ex-Goa, kemudian ex-Lembang, kita buat ruang karantina. Pemudik sengaja masuk wilayah Kabupaten Banyumas melalui sejumlah travel ilegal yang hanya berisi 4 orang saja. Mereka juga dikenai biaya yang cukup tinggi, yaitu Rp500.000 per orangnya. Sementara di gerbang tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, petugas melakukan pemeriksaan secara ketat. Bus yang membawa penumpang dipaksa putar balik, sementara mobil pribadi dengan nomor kendaraan di luar Cimahi juga dipaksa untuk putar balik. Adanya larangan mudik untuk seluruh warga membuat suasana tol Purbalenyi, tepatnya di Bandung Barat, terpantau lengang. Aturan larangan mudik dibuat untuk memutus penyebaran corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih terkait dengan larangan mudik, pemirsa, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Vena Malinda di sana. Vena, hingga saat ini berapa jumlah kendaraan yang diminta putar balik kembali ke ibu kota? Baik, Deta, hingga siang hari ini tercatat ada setidaknya 18 kendaraan pribadi, kemudian ada 9 elf dan 2 bis yang tadi kami sempat memantau diarahkan petugas kepolisian setempat untuk memutar balik karena adanya mereka mengangkut penumpang, kemudian untuk truk atau kendaraan bermuatan barang diperiksa terlebih dahulu surat tugasnya dan ternyata tidak memenuhi syarat sehingga ikut diputar balik arah menuju ke Jakarta. Selain itu, Deta, hingga pagi, hingga siang hari ini, arus lalu lintas di kawasan Bitung ini terpantau lancar daripada atau dibandingkan dengan beberapa hari kemarin. Namun meski begitu, atau penurunan pelanggaran, pihak kepolisian dan juga petugas gabungan setempat tetap bersiaga. Setidaknya ada 70 orang personil yang bersiaga untuk memeriksa kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini. Jam rawan yang biasanya dilakukan atau dilanggar oleh para pengendara ini justru terjadi pada malam hari. Mereka mengira bahwa nantinya akan bisa mengelabuhi para petugas sehingga bisa melintas di kawasan ini. Namun, pihak petugas kepolisian setempat masih terus berjaga selama 24 jam dan nantinya akan ditindak dan diseleksi kendaraan mana saja yang boleh melintas dan juga diarahkan balik. Dan nantinya pelanggaran akan diberikan sanksi pada 8 Mei mendatang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Deta? Baik, terima kasih Vena atas informasinya. Selamat bertugas kembali.